Halo Pops, balik lagi bersama aku, Fopertman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Harus sehat, sehat itu mahal. Kudoakan kalian semua diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membahas alucita film S-Line. Agak telat ya, gak apa-apa lah ya. Langsung episode 1-4 digas. Sebelum nanti tanggal 25 episode 5-nya keluar untuk mengakhiri season 1-nya. Kalau ada season 2-nya ya. Di dunia ini muncul fenomena supranatural berupa S-Line, garis merah melayang di atas kepala seseorang yang menunjukkan hubungan bercocok tanam di masa lalu. Garis ini sebenarnya tersembunyi, tapi bisa dilihat oleh mereka yang mendapatkan akses melalui kacamata khusus atau oleh Shin, satu-satunya orang yang bisa melihatnya sejak lahir. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, langsung kita simak saja ceritanya. Tapi itu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100. Mari kita berkenalan dengan karakter utama kita, Shin Hyun Hope. Panggil Shin aja lah ya. Baru terbangun dari tidur nyenyaknya, dia melihat keluar jendelanya dan melihat mobil dengan garis merah banyak sekali. Dan satu benang merah di atas kepala cewek ini yang bernama Kang Sonah. Dia juga melihat wanita di depan rumahnya sedang ngisep-ngisep. Terdapat juga benang merah yang banyak di atas kepalanya. Tidak hanya di real life, dia juga bisa melihat benang merah orang-orang yang ada di TV. Jadi Shin sudah bisa melihat garis-garis benang itu sejak lahir. Jadi kujelaskan bahwa benang merah itu menunjukkan seberapa banyak orang bercocok tanam. Kalau bahasa gaulnya body count. Dan jika keduanya saling berdekatan, benang itu akan menunjukkan apakah mereka berdua pernah bercocok tanam atau tidak. Waktu kecil ibunya menyadari hal itu yang ternyata suaminya selingkuh dengan bibinya, saudaranya. Karena gambar dari Shin dan langsung menusuknya. Ketika dewasa dia semakin tahu bahwa mempunyai kemampuan itu sangatlah menderita dan mengurung diri. Hingga berusaha untuk bundir, namun anehnya dia seperti mempunyai imun dan susah meninggoy. Dan saat itu pula dia mulai menganggap rahasia di balik itu. Apa guna benang merah itu dan siapa selain dia yang juga bisa melihatnya. Dia adalah mbak-mbak penghuni baru yang mencoba untuk berkenalan. Tapi Shin pun juga nggak mau keluar, padahal dikasih buah loh. Sehat, buat pencernaan. Tapi pas dia udah balik, diem-diem diambil kok. Dan dimakan juga kok, buah itu sehat guys. Shin berpindah pada kantor kepolisian, dia bernama Hanji, seorang detektif. 아니야, 이따가. 야? 그러게요, 뭐 한다고. 간만에 삼촌 노릇 좀 해보려고 했더니만. Loh, kok tiba-tiba bercocok tanam? Wah bahaya. Tapi nggak sempet kok, karena sang cewek mau nikah. Padahal tinggal dikit dimasukin tuh. Yang sedang dibully ini bernama Sonah. Duh, ingat ya teman-teman, pembulian itu nggak baik. Usahakan lawan balik, jangan diem aja. Kalau posisi rame gini, ya lari aja, karena kalian bukan Madara. Lapor ke polisi atau ke guru, jangan takut. Jadi kenapa dia dibully? Jadi mbak-mbak yang jaket ini dilaporkan oleh Sonah karena pamannya seorang polisi. Tapi di sini belum dijelaskan tentang apa. Kembali pada detektif Hanji sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun yang merasa ini merupakan kasus janggal. Kamarnya yang sangat rapi dan tertata. Posisi tewasnya di kasur seperti seolah-olah sengaja diletakkan di sana. Tersangka utama adalah mas-mas pengantar makanan yang memakai helm tadi malam, kesaksian dari penghuni lantai 1. Detektif masih heran uang tidak diambil, tidak ada bekas kekerasan, hanya bekas cekik. Dan dari latar belakangnya, dirinya tidak memiliki musuh. 잊었고 최근 신호동 인근에서만 세 번째 살인 사건이 일어났지만 Berita itu dilaporkan di TV, ditonton oleh Shin yang hari ini diberi buah lagi oleh penghuni baru kemarin. Dan di berita itu Shin melihat ada mas-mas pakai helm yang mempunyai hanya satu benang merah. Di malam hari yang sama, Shin melihat pria itu lagi di apartemen, tempat kasus pembunuhan yang sedang terjadi.
Shin mengambil HP-nya untuk menelepon polisi, sedangkan sang pria kini sudah berada di lantai atas, di depan seorang wanita yang mempunyai benang merah sangat banyak. Shin menelepon 911-nya Korea, yaitu 112, mengatakan bahwa pria berhelm kini berada di depan apartemennya. Pria helm itu bercocok tanam dan seketika muncul benang merah yang terkoneksi dengan sang wanita, yang menandakan itu pertama kali mereka bercocok tanam. 어떤 마을에 회색 늑대가 가축들을 많이 잡아먹겠어. Di sini diperlihatkan bahwa mbak-mbak yang dibully kemarin merupakan ponakan dari detektif Hanji. Nggak mau ke sekolah hari ini karena takut dibully. Walaupun badannya penuh lebam, Sonda nggak mau cerita kepada pamannya. Polisi pusat mengabarkan bahwa semalam ada laporan tentang pria berhelm yang datang dekat dari apartemen Hanji. Itu momen dimana Shin menelepon 112 semalam. Ketika di depan pintunya, Shin melihat benang merah di kepala Hanji yang sangat banyak. Dan ini pertama kalinya dia melihat dari jarak sedekat ini. Dan untuk pertama kalinya Shin membukakan pintu untuk orang asing, walaupun nggak masuk. Tapi di sini Shin mengatakan bahwa itu salah. Ternyata pria memakai helm semalam merupakan pasangan. Hanji pun pulang tanpa membawa informasi baru. Malam harinya Shin melihat ada pria pemakai helm di lantainya yang mempunyai hanya satu benang merah. 시발년. Hanji masih menyelidiki kasus Shin Yudong, di mana sang korban mempunyai mantan yang bernama Jung Min, seorang guru. Ketika ditunjukkan fotonya, itu merupakan mas-mas lantai atas yang pernah dia lihat ketika berada di depan pintu kamar Shin. 여긴 안 줘? 네. Gak perlu besok-besok, malam ini langsung detektif Dong-sik langsung menuju kediaman Jung Min sendirian karena Hanji harus ngurus bapaknya dulu di rumah sakit. Dong-sik pun masuk sendirian ke dalam kamar Jung Min, namun kosong, gelap, tidak ada penghuni. Tapi ketika Hanji menelepon, Jung Min muncul dan langsung memukul Dong-sik. Karena kala adu gelut, Dong-sik pun disekap dan memang benar adanya Jung Min lah pria berhelm itu. Tapi apakah dirinya pelakunya? Kita lanjutkan saja. Shin melihat pria itu keluar dari apartemennya, berusaha untuk menelepon polisi namun HP-nya mati. Lalu dengan membawa pisau, Shin keluar kamar berniat untuk menghabisi pria tersebut. Mungkin karena jarang keluar rumah, kaki Shin lemas dan ambruk. Jung Min mendatangi kamar depan Shin. Di sini kita tahu bahwa Jung Min juga bisa melihat garis S. Jung Min langsung mencekiknya, namun berhenti karena melihat Shin yang sudah berada di belakangnya mengacungkan pisau. Karena Shin tidak mempunyai keberanian, Jung Min mengambil pisau dari tangannya dan Shin yang kena tusuk di perut. Di sisi lain, Hanji kini berada di kamar Shin dan melihat kejadian itu di depan apartemennya. Jung Min pun masuk berusaha untuk mencekik wanita ini. Tapi di seberang, Hanji sudah membidiknya dan headshot. Dan karena dia sekarat, benang-benang merah pun langsung hilang dari penglihatannya. Karena kejadian itu, Shin menyadari bahwa Jung Min bisa melihat benang merah atau S-line karena menggunakan kacamata. Tentu bukan kacamata biasa. Di sini dijelaskan bahwa Shin merupakan teman sekelas dari Sonda, ponakan Hanji dulunya. Setelah tewasnya Jung Min, kini Shin sadar bahwa garis merah yang selalu dia lihat di atas kepala
mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang. 아까 죽은 남자. 왜? 돈 줄 거 아니면 들어오지 마. Tiba-tiba Shin mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Aku juga bisa melihat apa yang kamu lihat. Datanglah ke sekolah art." Dan episode 1 selesai. Di episode 2 kita diberikan wajah baru, guru dari Sonda, yaitu Gyujin. Kalau dari gelagatnya lumayan ceroboh ya. Di sini Sonda masih sama, selalu dibully. Dia mendapatkan surat cinta dari seorang di lokernya dan teman-teman yang membacanya di kelas agar semua anak mendengarkannya. Sonda yang gak terima langsung ngajak gelut, tapi kalah. Untung guru Gyujin langsung datang melerai. Langsung pada diem kan kalian? 폭력은 나쁜 거야. 거기서 그렇게 달려들면 Ketika Sonda akan pulang ke rumah, dia dikejutkan dengan adanya kacamata aneh di dalam lokernya. Kacamata yang sama seperti milik Jungmin. Walaupun Jungmin sudah tewas, Hanji masih merasa kasus ini janggal karena dirinya masih belum mengetahui apa motif sebenarnya dari Jungmin menewaskan para korban-korbannya. Partnernya Dong-sik hanya menganggap ini karena Jungmin punya kelainan jiwa saja. Hanji yang masih penasaran pun datang ke kamar Jungmin untuk mencari petunjuk atas apa yang dia resahkan dan menemukan sebuah dinding yang mempunyai garis-garis merah. Kacamata yang di lokernya kini diambil dan dipakai Sonda. Merasa heran melihat ada garis merah satu di atas kepalanya, namun tidak bisa dipegang. Serta berteriak melihat Hanji yang baru pulang karena di atas kepalanya banyak sekali garis warna merah. Sonda pun keluar rumah menuju pusat kota dan dia melihat begitu banyak garis-garis merah yang ada di tiap-tiap kepala orang yang dia lihat. Juga terdapat beberapa garis yang terhubung dengan orang lain. Kini dia sadar bahwa benang itu terkoneksi dengan orang lain jika keduanya pernah berhubungan badan. Di sekolah Sonda juga melihat beberapa murid yang sudah pernah berhubungan badan, terutama yang suka ngebulinya, yang ternyata pernah bercocok tanam dengan salah satu guru Korea di sana. Shin yang sudah berani keluar rumah kini memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya lagi dan sekelas dengan Sonda lagi. Masih dengan kasus Jungmin, Hanji yang sadar dirinya menggunakan kacamata mencoba mencari benda tersebut di berkas-berkas kasusnya. Namun setelah dicari dirinya tidak menemukan kacamata tersebut. Jungmin dulunya mantan guru di sekolah ini, sekolah yang sama dengan ponakannya Sonda. Menemui guru Gyujin untuk menanyakan tentang Jungmi. Setelah diceritakan, terkejutlah Gyujin mengetahui bahwa ternyata guru matematika di sekolahnya merupakan seorang pelaku kasus pembunuhan berantai yang kini sudah tewas. Hanji hanya bertanya apakah dulu Jungmi memakai kacamata. Namun Gyujin tidak merasa bahwa Jungmi pernah memakai kacamata. Ya seperti biasa ya, Sonda kena bully lagi di atas gedung. Bosan aku lihatnya. Shin datang ke atas gedung mencoba untuk menghentikan pembulian itu. Nggak kayak Sonda. Shin berani melawan. Dan membuat perjanjian agar mereka berhenti membuli Sonda lagi. Bukannya makasih malah dimarahin, walaupun dalam hati senyum-senyum itu. Hanya itu saja yang ditanyakan oleh Hanji kepada Gyujin. Gyujin pun berkata akan menghubunginya jika ada sesuatu yang penting. Penasarannya masih terus berlanjut. Kini Hanji berada di sebuah bar tempat Jungmi sering kunjungi dan menanyakan kepada bartender. Kesimpulannya adalah Jungmi pelanggan tetap bar ini. Dia hanya pria normal pada awalnya, hingga suatu saat tiba-tiba dia menghitung angka dan ngomong sendirian sampai adu gelut dengan para pelanggan lainnya. Ternyata dia sedang menghitung berapa bodycon tiap orang yang datang. Dan kita diberikan flashbacknya. Pas mau pulang, Hanji ditarik sama cewek, diajak bercocok tanam. Nambah satu dah. Di waktu yang sama, Sonda mempergoki Kim. Jadi cewek yang suka bully di sekolah namanya Kim Hye-yong. Panggil Kim aja lah ya. Sedang berjalan dengan menggunakan pakaian dinas.
Kim bertemu dengan seorang pria. Sonda tak ingin melewatkan momen dan mengabadikannya menggunakan HP-nya. Dan benar adanya, Kim bercocok tanam dengan pria ini yang juga seorang gurunya. Sonda pun mengirim foto barusan kepada Kim. Kim mah bodo amat karena dirinya masih di bawah umur, jadi yang akan dihukum hanya gurunya saja. Keesokan harinya, guru bahasa Korea yang bercocok tanam dengan Kim mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. Isinya foto yang memperlihatkan dirinya dengan Kim. Siapa lagi kalau nggak bukan Sonda yang ngirim. Dan karena kejadian di atas gedung, kini Shin dan Sonda pun berteman kembali. 이 집도 동네도 Terlihat kesedihan dari Shin melihat orang-orang yang berada di apartemennya mempunyai keluarga yang bahagia, berbeda dengannya yang harus hidup sendirian. Karena hubungan Kim dan gurunya diancam, sifat Kim kepadanya pun juga sudah berubah dan sedikit jengkel pastinya. Bahkan Kim sering bolos kelas dan tidur di kelas. Kini Sonda semakin terkenal di sekolah. Berkat dia, drama-drama perselingkuhan di sekolahnya sudah tiada karena dia melaporkan semua orang yang selingkuh. Lumayan membantu juga ya kacamatanya. Di dalam kamar mandi, Shin merasa heran melihat kini Sonda yang menggunakan kacamata. Padahal sebelumnya tidak. Alasannya karena kini penglihatannya rada kabur. Setelah didesak, akhirnya Sonda pun mengakui bahwa dirinya bisa melihat garis merah di atas kepala orang. Dirinya juga tahu bahwa Shin juga mampu tanpa bantuan kacamata. Sonda menjelaskan bahwa dirinya hanya menemukannya di loker di sekolahnya. 이름이 있구나. Guru bahasa Korea yang ketakutan mencoba ngulik tentang Sonda karena dari Kim dirinya tahu yang mengancam dirinya adalah Sonda. Shin menjelaskan bahwa satu-satunya cara menghapus S-Line adalah dengan cara membun-bunnya. Sonda mengancam guru Koreanya untuk 20 juta won atau fotonya akan disebar. Guru Korea mengiyakan dan mengajak ketemuan di atap sekolah malam ini juga. 뭐 하세요? 안 되겠다. 여기 가면 나. Ingat ketika Sonda dan Shin berbicara di toilet, ternyata di sana ada Kim yang sedang bersembunyi dan dirinya mendengarkan semuanya, juga tentang kacamatanya. Dan ketika Sonda sedang photobok dengan cowoknya, diam-diam Kim mengambil tas miliknya. Kagetlah dirinya ketika tahu kacamatanya hilang yang kini digunakan oleh Kim. Sonda yang panik menelpon Shin dan mengajaknya ketemuan di atap sekolah. 너가 가져갔지? Di atap sekolah, Sonda dan guru Koreanya sedang tawar-menawar. Untuk hanya guru biasa, mendapatkan 20 juta won merupakan hal yang sulit. Kalau dirupiahin sekitar 200 juta. Biar ku jelaskan yang terjadi. Kim mengirim foto guru Koreanya ke istrinya. Karena guru Koreanya tahu Sonda yang ngancem, jadi dia nuduh Sonda lah yang ngirim. Marahlah dia. Tanpa berbibu langsung mendorong Sonda dari lantai atas dan meninggoy. Di waktu yang sama, Shin melihat kejadian itu di depan matanya. Kini dramanya adalah kita nggak tahu siapa yang membawa kacamata S-Line sekarang. Dan kita juga nggak tahu siapa yang mendorong Sonda dari atas gedung. Sonda dilarikan ke ruang IGD. Di depan pintunya sudah ada Hanji yang langsung datang. Apakah Sonda masih hidup dan hilang ingatan? Sinetron kan gitu. Atau benar-benar tewas? Di tengah-tengah kegalutan emosinya, Shin meyakinkan Hanji bahwa Sonda tidak berusaha untuk bundir. Jadi ini merupakan kasus pembunuhan. Keesokan harinya sekolah pun gempar tentang tewasnya Sonda. Ketambah lagi, di hari ini tiba-tiba guru Korea tidak berangkat sekolah. Bahkan ditelepon juga tidak aktif. 괜찮으세요? 이빨이 존나 노래네. 누룽지야 지금. 아니야. 지난번에 학폭이 열릴 뻔했던 애 아니에요? 여기 잠깐 줘. 에라. Shin mencoba mencari bukti di atap gedung, didatangi oleh cewek bernama Lee Gyung-jin. Salah satu murid kelas 5, kukira bakal ngebantu, ternyata dirinya benci dengan Sonda. Baginya, Sonda hanya cewek licik yang menyebalkan. Tapi Lee tidak menganggap ini kasus bundir, dia mencurigai Kim karena ketika Sonda jatuh dari atap,
keesokan paginya tiba-tiba Kim tidak berangkat ke sekolahan. Shin masih mencari tahu siapa kini yang mengambil kacamata S-Line. Walaupun sama dengan kacamata biasa, namun untuk cek apakah itu S-Line atau bukan, tentu itu akan sulit karena Shin tanpa atau dengan kacamata pun tetap akan melihat S-Line. Di ruang kepala sekolah tiba-tiba ada kacamata di loker milik guru bernama Jong Yu. Sempat menanyakan kepada guru Gyujin tapi tidak tahu. Lalu ketika Jong Yu memakainya, dia langsung melihat garis-garis merah yang berada di kepala setiap orang di ruang guru. Dan kaget ketika melihat banyak garis merah di kepala detektif Hanji yang datang ke sekolah, tentu untuk menanyakan tentang kasus Sonda. Hanji mencurigai Kim, cewek yang selalu membuli Sonda, karena setelah kejadian itu dirinya nggak pernah masuk ke sekolahan. Pria ini bernama Lee Ji Won, cowok yang photobok bersama Sonda di saat kejadian. Dia diinterogasi juga karena Hanji menemukan fotonya bersama Sonda bersamanya di tas. Karena ingin cepat-cepat, Ji Won pun menceritakan semuanya tentang dirinya yang berciuman dengan Sonda tapi nggak sampai bercocok tanam, lalu foto berdua di photo box di mall. Malamnya di kantor, Hanji melihat rekaman CCTV tokonya dan fokusnya tertuju pada cewek berhoodie yang ngambil tas Sonda. Dia telusuri semua pergerakan dari Kim melalui CCTV kota. Guru Jong Yu untuk sementara menetap di rumah kakaknya Gyung Mi. Terkejutlah melihat S-Line kakaknya yang sedikit dan suaminya banyak banget. Jadi sebenarnya Jong Yu akan menikah, namun sebelum hari pernikahan pacarnya kepergok tidur bareng temannya sendiri. Ya sudah putus. Ketika di lift, Jong Yu melihat ada satu garis dari kepala suami kakaknya ini mengarah ke lantai 4, yang berarti ada selingkuhannya di apartemen ini. 예, 제가 잘 안 받았습니다. 아유, 죄송합니다. 참 술이 약하네. Hanji protes kepada atasannya karena memutuskan kasus Sonda dan menganggap ini merupakan kasus bundir karena dokter tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Keputusan ini diambil karena pihak sekolah belum juga mendapatkan kemajuan dari kasus ini. Masih menjadi misteri kenapa di kepala guru Gyujin yang tidak mempunyai S-Line. Apakah dia benar-benar perawan atau ada misteri lain? Dan di hari yang sama, guru bahasa Korea dan Kim masih belum menampakkan dirinya di sekolahan. Kita kembali ke apartemennya. Jong Yu menemukan paket bernama Oh Tae-sok, tapi bukan milik kakaknya. Kurir sering salah alamat ketika mengantar, itu milik kamar 401. Jong Yu pun memaksa ingin dia yang mengantarnya. Ketika tiba di depan kamarnya, ternyata itu wanita selingkuhan dari suami kakaknya. Dia tahu karena semalam garis merah ia menunjuk ke kamar tersebut. Malam ini suaminya tidak pulang, katanya dia akan menginap di pabrik gumi selama 2 malam. Tapi tidak curiga karena kakaknya Jong Yu merasa selama pernikahan tidak ada yang mencurigakan. Akhirnya setelah sekian lama muncullah di internet kabar perselingkuhan dari Kim dengan guru Korea. Kini sekolahnya pun mengerti kenapa tiba-tiba mereka berdua tidak datang hingga saat ini. Ditelepon pun gak diangkat, gak datang ke sekolah, ternyata ditemukan bundir di dalam mobilnya. Guru Korea meninggalkan surat bundir di sampingnya. Perkiraan tewasnya adalah 3 hari yang lalu. Cukup lama juga ya. Hanji merasa ini ada yang janggal. Dia merasa tewasnya bukan di dalam mobil, seperti ada yang membunuhnya di tempat lain lalu menaruhnya di dalam mobil. Yang berarti ini bukan kasus bundir untuk saat ini. Shin dan Gyung Jin kini semakin akrab, mengajak ketua kelas mereka Jun Son untuk makan bareng. Tapi ketika mereka berangkat, dibegal Hanji yang sudah standby di depan sekolahnya, meminta Shin agar masuk ke dalam mobil. Masih dengan pertanyaan sama persoal alasan Sonda pergi ke sekolah dini hari. Gak banyak menjelaskan,
Shin hanya meminta agar kacamata itu ditemukan dan dirinya akan menceritakan semuanya. Karena hanya dengan kacamata tersebut, Hanji percaya tentang S-Line. Dalam perjalanan pulang, Jongju bertemu dengan suami kakaknya tengah mengemudi menuju sebuah resto mahal dan diikutilah dari belakang. Ternyata dia bertemu dengan seorang wanita, bahkan membelikan sebuah kalung. Jongyu meneleponnya menanyakan tentang kakaknya, tapi suaminya menjawab sedang rapat dan akan menghubunginya lagi nanti kalau bisa. Telepon pun ditutup. Jongyu berjalan ke arah meja dan melihat nomor kamar yaitu 2407 dan pergi. Suami kakaknya kini sedang bersama selingkuhannya di kamar nomor 2407. Jongyun datang, menekan bel, pintu dibuka dan langsung dilabrak. Karena udah ketahuan selingkuh, dia berjanji akan mengakhiri semuanya malam ini, asal nggak dilaporin ke kakaknya. Dan pergi, nggak ditonjok, nggak seru. Ini hari dimana Jongyu harus pergi ke Kanada dan meninggalkan Korea untuk urusan pekerjaan. Setelah pamitan dengan kakaknya, dirinya juga pamitan dengan orang-orang di sekolahnya, dengan guru cantik Eugene. Jongyu iseng mengecek selingkuhan suami kakaknya di sosmed dan di postingan terbarunya mengatakan bahwa dirinya kini tengah hamil. Melihat itu, Jongyu langsung balik menuju apartemen kakaknya dan mendapatinya di dalam mobil menggila. Apakah yang dimaksud mengakhiri malam ini cerai dengan kakaknya? Bro, ini plot twist bro, sumpah plot twist. Aku juga kaget. Ternyata kakaknya Jongyu lah yang jadi selingkuhan. Dan Oh Tae-sok adalah istri sahnya yang sedang hamil. Wow. Makanya ketika semalam dia janji akan mengakhiri hubungan, ya hubungan selingkuhan dengan kakaknya, kakaknya menggila dan menabrak mobil si Oh Tae-sok. Gitu. 아니야. 저 사람 김병철은 지 마누라 죽일까봐 날려온 거야. 정우야. 재린이도 임신하고 걔 맞는 것 같아. Hanji menuju kamar adiknya melihat kepada buku diary-nya dan menemukan beberapa gambar kacamata dengan benang-benang merah dan duduk di depan apartemennya menunggu Shin pulang. Ketika Shin sudah pulang, ditanyakanlah apakah benar kacamatanya berbentuk seperti itu dan apa yang terlihat jika orang memakainya. Shin menjawab S-Line. Shin pun menjelaskan apa itu S-Line. Itu merupakan garis penghubung orang-orang yang pernah melakukan cocok tanam. Kesimpulan Haji adalah ada seseorang yang mengambil kacamata sonda, memanggilnya ke sekolahan dan mendorongnya hingga jatuh. Shin sudah bisa melihat itu sejak lahir tanpa kacamata. Itulah sebabnya dia selalu menggunakan kacamata hitam agar dirinya tidak melihat S-Line. 뭐 하는 거야? 너 자지 마. 어? 너 괜찮아? 우리 바람 쐬러 주말에 놀러 가자. 안 돼. 왜? Wajah baru lagi nih, namanya Kim Mi-song, guru juga. Dialah orang yang menggunakan kacamata S-Line sekarang setelah Jongyu. Ketika sedang makan di kantin bersama guru yang lain, dirinya menceritakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang aktris. 아니야? 아니야? 밥이나 먹어. Karena untuk uang tambahan, Shin bekerja menjadi resepsionis di motel dekat apartemennya. 다음에 가자, 다음에. Hanji dengan partnernya, Dong-sik, sedang menulis nama-nama di papan. Mereka menghubungkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Ini untuk menemukan siapa pelaku yang mendorong ponakannya, Sondah. Karena kemarin diajakin jalan, alasannya sibuk, kedua temannya memutuskan untuk menemani Shin bekerja di motel. 너는 미성년자 아니야? Pelanggan baru nomor 206, dia adalah guru Kim Mi-song. Guru baru, tapi sendirian. Ngapain dia kesini kalau sendirian?
Kayaknya cuma digunakan untuk latihan acting doang dah. Kan dia pengen jadi aktris. 하지만 남친도 없는 주제에 Shin tersenyum melihat di kepala temannya Gyeong Jin tidak ada garis merah, menandakan dirinya masih perawan. Nah bener kan, cuma mau latihan acting doang, nggak sampai nginep, langsung udah cabut lagi dari motel. Tapi kok bisa kacamata ada di dia? Masih belum dijelaskan apakah nemu di lokernya Jongyu? Hanji membuka arsip lama kepolisian di mana kasus pembunuhan ayah Shin yang ketahuan selingkuh, yang akhirnya ditusuk oleh istrinya sendiri. Hanji menjenguk ponakannya yang masih belum siuman. Ada Shin juga. Hanji pun menanyakan apakah Sonda mempunyai garis merah. Kalau iya, apakah ada di sekolahnya? Shin menjawab garis merahnya tidak terhubung dengan orang di sekolahnya. Setelah melihat kasus kejahatan di TV, tersangka menggunakan kacamata S-Line. Ini membuat Shin menyadari apakah bukan hanya satu saja kacamata S-Line, apakah ada banyak? Di kelas, guru Kim mendengarkan lantunan musik yang sangat indah yang datang dari guru musik ini. Dan berbincang-bincanglah mereka berdua. Ini aneh sih, S-Line mereka hanya satu. Namun ketika guru Kim melihat di cermin, tiba-tiba kedua garis mereka terkoneksi. Shin dihampiri oleh Jun Son sendirian, tidak dengan Gyeong Jin. Dirinya ingin mengajak Shin ke suatu tempat. Setelah berteman lumayan lama, dirinya sadar bahwa Shin tidak begitu suka tempat ramai. Dan disinilah mereka kini berada di area kolam renang yang sangat sepi. Tanpa melepas pakaiannya, Shin langsung nyemplung ke kolam. Jun Son yang panik ikut nyemplung karena melihat Shin tidak kunjung naik. Dan mereka berdua tertawa. Gak cuma berenang saja, Jun Son juga menyiapkan 2 mie hangat untuk mereka makan di pinggir kolam. Shin menceritakan kondisinya yang sudah bisa melihat sebuah garis merah di setiap kepala orang, bahkan sejak lahir. Karena merasa tidak ada alasan untuk Shin berbohong, Jun Son pun mempercayai semua cerita dari Shin. Ketika balik ke apartemennya, Shin senyum-senyum sendirian. Baper kah manis? 말해요. 나 아니라고. 내가 사기꾼. 그땐 그냥 용의자였잖아. Lagi dan lagi guru Kim Mi-song mampir ke motel tempat kerja Shin. Ketika Shin membersihkan kamar, dia mendengar suara dari guru Kim yang sedang berakting. Di sini baru dijelaskan bahwa guru Kim mendapatkan kacamata S-Line dari motel ini, dan ketika dia memakainya, dia merasa bahwa dirinya sempurna, lalu memakainya hingga sekarang. Sedang asik latihan akting, dia dikagetkan dengan kedatangan guru musik di samping kamarnya. Jadi kamarnya ada lubang dikit yang mengarah ke samping kamar. Lalu seorang wanita berpakaian serba hitam masuk ke dalam kamarnya dan bercocok tanam. Setelah itu besoknya mereka janjian di tempat yang sama, jam yang sama. Terlihat dari raut wajah guru Kim yang sangat cemburu dan merencanakan untuk balas dendam. Saat itu juga dia pergi ke resepsionis untuk memperpanjang penginapannya. Dan keesokan harinya di jam yang sama, wanita itu pun datang lagi. Kim menggunakan alat damkar diketok kepalanya, disekap di kamarnya. Setelah itu Kim berdandan mirip dengan wanita tersebut dan masuk ke dalam kamar dari guru musik. Terkejutlah dia melihat Kim masuk ke dalam kamarnya, padahal dia janjian dengan wanita lain. 제가요. 선생님한테 고백할 게 좀. Guru Kim menggila, ambisinya memiliki guru musik ini tidak tersampaikan hingga melakukan sejauh ini. Karena minuman di dalamnya sudah dicampur obat tidur, guru musik pun pingsan. Tapi tiba-tiba dalam keadaan pingsan, dari belakang kepala guru musik keluar darah yang sangat banyak. Guru Kim panik mencoba untuk menggunakan CPR tapi tidak berhasil. Guru musik pun tewas. Guru Kim pergi ke bathtub, merendamkan dirinya dan menstaples tubuhnya berkali-kali hingga berdarah. Tidak lama dari itu, Shin yang akan mengepel lantai dikejutkan dengan wanita yang keluar dari kamar dengan keadaan disekap.
Polisi datang setelahnya, guru musik pun tewas, guru Kim juga tewas karena kehabisan darah di bathtub. Shin menjelaskan kepada Hanji bahwa sebelumnya guru Kim hanya mempunyai satu garis merah. Itu pun juga tidak terhubung pada guru musik, jadi belum bisa dipastikan apa motifnya. Ini pasti ada kaitannya dengan kacamata S-Line yang selalu guru Kim kenakan. Detektif Hanji kembali ke lokasi kasus guru Kim dan disitulah dia menemukan kacamata yang tergeletak di lantai kamar mandi. Dipakailah kacamata tersebut dan di cermin dia melihat banyak sekali S-Line yang ada di atas kepalanya. Dan film pun selesai. Anjay, sumpah ini series keren banget cok. Episode terakhir memberitahukan kita detektif Hanji yang kini sudah percaya sepenuhnya apa yang Shin ceritakan tentang garis merah di atas kepala orang. Kacamatanya kini dipakai olehnya, namun Sondah masih belum juga siuman dari komanya. Apakah dengan kacamata ini detektif Hanji mampu mencari pelaku yang mendorong Sondah, dan apakah misteri S-Line akan terpecahkan? Kita nantikan saja. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.